Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Dewi Mariza dengan NIM 2218118. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Mobile Programming, yaitu layouting dan flashbox. Yang pertama yaitu ada layouting. Layouting merujuk pada tata letak visual dan penempatan elemen-elemen di dalam antarmuka atau user interface penggunaan sebuah aplikasi. Dalam konteks pengembangan aplikasi, layout adalah cara di mana komponen-komponen UI seperti teks, gambar, tombol, bidang, input ditempatkan dan diatur dalam suatu ruang. Selanjutnya, yaitu ada Flexbox. Flexbox adalah model tata letak yang fleksibel yang digunakan dalam pengembangan antarmuka pengguna UI di aplikasi mobile. Ini memungkinkan pengembang untuk merancang tata letak yang responsif dan mudah disesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurina. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Flexbox property. Di sini Flex sendiri menentukan bagaimana item akan mengisi ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utama. Ruang akan dibagi menurut properti Flex masing-masing elemen. Nah, ini untuk contoh penerapan dari Flex itu sendiri. Nah, yang pertama adalah ada Flex 1 di mana kotak-kotaknya itu sama lebar panjangnya itu sama. Untuk flex kedua warna merah itu lebih lebar, yang flex ketiga lebih lebar lagi daripada yang warna biru sama hijau. Nah, ini untuk implementasi source code-nya sendiri. Nah, dia output dari source code ini seperti yang ditampilkan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada flex direction. Nah, flex direction sendiri untuk mengontrol arah di mana children dari sebuah node diletakkan. Ini juga disebut sebagai sumbu utama. Sumbu silang adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama atau sumbu tempat garis pembungkus diletakkan. Nah, ini untuk hasil implementasi dari flex direction. Nah, di flex direction ada beberapa, yaitu flex direction pro, di mana kolom-kolomnya itu berjejer di samping kiri semua, dimulai dari warna merah, biru, dan hijau. Untuk flex direction row reverse sendiri terletak di samping kanan, dimulai dari warna hijau, biru, dan merah. Selanjutnya ini untuk flex direction column, yaitu berjejer ke bawah. Dan yang pertama dia warna merah, biru, dan hijau. Dan untuk kolom reverse yaitu kebalikannya dengan warna hijau, biru, merah, dan dia itu sama-sama di samping kiri semua. Selanjutnya yaitu ada property FlexWrap. Property FlexWrap ini mengatur pada kontainer dan mengontrol apa yang terjadi ketika children melebihi ukuran kontainer di sepanjang sumbu utama atau main axis. Nah, secara default children ini dipaksa untuk menjadi satu baris sehingga dapat menyusutkan elemen. Jika pembungkus atau wrapping ini diperbolehkan, maka item yang dibungkus akan dijadikan menjadi beberapa baris di sepanjang sumbu utama atau main axis. Selanjutnya juga saat membungkus garis atau membungkus children ini, property align content juga digunakan untuk menentukan bagaimana garis ditempatkan dalam kontainer. Nah, di sini ada hasil dari property FlexWrap. Yang pertama yaitu ada FlexWrap dengan value non-wrap. Jika non-wrap atau tidak di-wrap berarti kontennya itu tidak disusutkan walaupun dia melebihi dari sumbu utama atau main axis. Maka jika tidak dilakukan wrap akan ada konten yang terpotong. Contohnya di sini adalah kotak warna orange, di mana kotak ini tidak ditampilkan sepenuhnya atau terpotong karena properti yang digunakan pada FlexWrap ini adalah non-wrap. Selanjutnya yaitu adalah FlexWrap dengan wrap. Jika di wrap maka kontennya jika tidak dapat ditampilkan dalam satu baris maka dia akan disusutkan menjadi beberapa baris. Contohnya di sini dia dijadikan menjadi dua baris di mana
baris yang kedua ini berisi konten yang tidak muat dijadikan dalam satu baris. Selanjutnya ada wrap reverse, di mana wrap reverse ini artinya berarti dia wrap namun dibalik. Jika dibandingkan dengan yang wrap saja, maka eh, yang yang kotak 2 itu dia akan berada di atas karena dia dibalik. Nah, ini untuk contoh kodenya. Selanjutnya yaitu ada justify content. Justify content ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara menyelaraskan children di dalam pros utama atau main axis container mereka. Properti ini digunakan untuk memposisikan children di tengah secara horizontal di dalam container dengan flex direction-nya diatur ke baris atau row, atau secara vertikal di dalam container dengan flex direction-nya diatur ke kolom. Nah, ini adalah contoh dari justify content. Yang pertama adalah flag start. Ketika flag start berarti semua kontennya itu berada di awal. Karena di situ dengan jelas ditulis bahwa start. Berarti dia ada di awal. Selanjutnya ada center. Kalau center ini berarti kontennya dia ditaruh di tengah-tengah. Selanjutnya ada flex end. Kalau flex end ini berarti dia kontennya ditaruh di akhir. Karena sudah jelas di situ dituliskan end. Selanjutnya ada space between. Kalau space between ini berarti jarak antar konten yang di tengah itu dia sama. Contohnya di sini yaitu jarak antara kotak warna merah dengan biru dan kotak warna biru dengan hijau itu sama. Sedangkan untuk space around berarti itu jarak di sekitar kotaknya itu semua itu sama. Itulah mengapa di sini terlihat bahwa antara kotak biru, kotak merah dengan kotak biru dibandingkan dengan kotak biru dengan kotak hijau di tengah-tengahnya ini jaraknya ini sama, sedangkan jarak di samping ini lebih kecil dibanding dengan jarak yang di tengah. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini dia pertemuan antara dua sisi, jadi jaraknya lebih lebar. Selanjutnya untuk space evenly, kalau space evenly itu berarti jarak untuk setiap sisinya itu sama. Jadi di tengah-tengah sini dengan bagian yang di sisi kanan dan sisi kiri ini dia jaraknya akan sama karena jarak antar sisinya ini sama. Jadi untuk pertemuan dua sisi ini dia tidak kemudian ditambah satu sisi, namun tetap dihitung satu sisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada align item, di mana align item itu menjelaskan cara menyelaraskan turunan di sepanjang sumbu silang kontainer. Nah, ini tuh mirip seperti justify content, namun kalau justify content itu kan diterapinnya di sumbu utama, tapi align item ini diterapin ke sumbu silang atau secara vertikal. Nah, berikut ada contohnya align item flag start. Nah, align item flag start ini dia akan berada di posisi atas bagian sini. Jadi dia tidak terlalu tengah, juga tidak terlalu ke bawah. Terus ada juga align item center, di mana dia akan berada di sisi kiri pada bagian tengah. Nah, untuk yang align flag end itu dia berada di sisi kiri paling bawah. Nah, selanjutnya juga ada align item stretch, di mana align item stretch ini dia mirip seperti align item flag start, namun align item stretch ini dia agak sedikit melebar ke samping. Nah, untuk align item baseline juga sama, dia hanya menambah satu line saja itu. Nah, ini ada source code-nya, di mana flag start itu adalah elemen yang akan disejajarkan ke atas. Jadi di sini style sheet-nya ada flag direction row, jadi dia akan menjelaskan di atas. Terus ada
bagian center, elemen berada di tengah sumbu silang, terus ada flag end, di mana elemen akan disediakan ke bawah, lalu ada stretch, di mana elemen akan mengisi penuh tinggi kontainer jika tidak diberi tinggi eksplisit. Nah, yang baseline ini elemen disejarkan berdasarkan garis dasar teks. Selanjutnya ada align content. Nah, align content ini mendefinisikan distribusi garis panjang sumbu silang. Nah, ini hanya berpengaruh ketika item dibungkus ke beberapa baris menggunakan flag web. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk tampilan align content flag start, seperti yang tadi align item, dia akan berada di bagian atas sisi kiri, terus center juga berada di tengah, lalu flag end ada di paling bawah. Nah, selanjutnya ada align content. Align content yang space between. Nah, di space between ini dia berjarak sekitar satu baris gitu. Lalu ada align content space around. Nah, space around ini dia itu jaraknya itu berdasarkan putar, jadi dia memutar gitu ya. Selanjutnya juga ada align content stretch, sama kayak align item tadi. Stretch juga ini ada sedikit jarak, tapi dia lebih dipanjangin. Nah, ini untuk contoh align content source-nya. Nah, sama seperti align item. Nah, flag start itu semua baris rapat ke atas kontainer. Terus centernya baris-baris berada di tengah secara vertikal. Flag end baris-baris berada di bawah kontainer. Space between baris-baris tersebar merata tanpa jarak di ujung atas atau bawah. Nah, space around juga sama, baris yang tersebar dengan jarak sama antara dan tepi kontainer. Nah, stretch juga baris yang akan mengisi kontainer secara vertikal jika memungkinkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.